Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Miss di pelajaran tematik. Kemarin kita sudah membahas pembelajaran 1. Sekarang kita akan membahas pembelajaran 2. Masih di tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitar kita. Pembelajaran 2. Sebelum belajar, let's say basmalah. Pembelajaran kali ini sebagai berikut. 1. Membaca wacana yang berjudul benda terbuat dari kayu. 2. Bercerita tentang benda yang terbuat dari kayu. 3. Melakukan musyawarah untuk menentukan kesepakatan. 4. Menuliskan pengalaman bermusyawarah. 5. Berlatih melempar dan menangkap bola. Pada pembelajaran 2 ini akan ada wacana yang berjudul benda terbuat dari kayu. Di sekitar kita banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah pensil, meja, kursi, lemari, dan masih banyak yang lainnya. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Nah, perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Adapun prosesnya sebagai berikut. Pertama, batang pohon ditebang. Kedua, pengiriman log. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Nah, pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk darat atau kapal melalui sungai. Yang ketiga, pemotongan log. Kayu gelondongan atau log dipotong-potong sesuai keperluan, seperti gambar berikut ini. Yang keempat, pengeringan kayu. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu, atau bisa juga menggunakan oven. Setelah dikeringkan, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kira-kira kenapa ya kayu dipilih menjadi bahan dasar pembuatan suatu benda? Iya, karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu diantaranya adalah mudah dibentuk dan beberapa jenis kayu seperti kayu jati bisa bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kayu pun punya kelemahan. Kelemahannya diantaranya tidak tahan api atau mudah terbakar. Jenis beberapa kayu juga ada yang mudah terserang rayap atau serangga. Perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Adakah yang terbuat dari kayu? Nah, kalian bisa menuliskan hasil pengamatan kalian di buku tematik kalian masing-masing ya, seperti contoh yang dicontohkan berikut ini. Di dalam hutan terdapat beraneka ragam jenis pohon. Selain sebagai sumber oksigen atau paru-paru dunia, fungsi lain hutan sebagai menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air jadi menggenang. Ketika air sudah menggenang, akhirnya terjadilah banjir yang bisa mengalir ke permukiman penduduk.
Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat, setiap tahunnya banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Nah, kegiatan sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin disebut penebangan liar. Mengapa perlu bermusyawarah? Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan suatu masalah. Di sini ada beberapa masalah yang bisa kita selesaikan dengan cara bermusyawarah. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi penebangan liar? Yang kedua, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Yang ketiga, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Yang pertama, cara mengatasi penebangan liar. Kita bisa mendirikan kawasan lindung. Nah, kawasan lindung ini dibuat suatu lokasi khusus di mana terdapat para penjaga hutan untuk mencegah masuknya penebang liar. Contohnya seperti Taman Nasional di Aceh atau Taman Nasional Kerinci yang ada di Jambi. Nah, selanjutnya memberi sanksi pada para penebang hutan. Sanksi ini berupa hukuman penjara, bisa juga denda bagi para si pelaku penebang hutan ini. Selanjutnya memberi pendidikan terhadap masyarakat tentang perlindungan hutan. Perlu diadakan sosialisasi kepada warga tentang larangan dan dampak negatif penebangan liar, seperti erosi, pengikisan tanah, longsor, banjir, dan punahnya spesies-spesies langka yang ada di hutan. Yang kedua, akibat dari penebangan liar. Nah, akibat dari penebangan liar ini terjadinya kerusakan pada bumi dengan terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, banjir, erosi, dan pemanasan global. Yang ketiga, cara mengembalikan hutan seperti semula. Cara mengembalikan hutan seperti semula adalah dengan melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali. Terus melakukan sistem tebang pilih dan menjadikan hutan sebagai kawasan cagar alam atau hutan yang dilindungi. Nah, berbagai usaha tersebut bisa menjadi hutan tetap aman dan berfungsi sebagaimana mestinya. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Kira-kira apa ya yang akan terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya? Ketika sebuah keputusan langsung diambil tanpa musyawarah terlebih dahulu, biasanya akan terjadi perbedaan pendapat. Lalu, berat sebelah atau memihak ke satu orang atau satu kelompok. Dan bisa terjadinya perselisihan atau pertengkaran. Selain digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda kerajinan lainnya, kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga, seperti permainan bola kayu. Permainan bola kayu menggunakan perlengkapan yang digunakan sebagai berikut, yaitu bola, pemukul, dan gawang kecil. Perlengkapan tersebut semua terbuat dari kayu. Cara bermainnya, pemain harus memukul bola menuju gawang kecil, seperti yang ada gambar berikut ini. Sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tetapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar maupun menangkap bola karena terlalu berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintesis. Bola ini lebih ringan ketika dilempar dan ditangkap. Yuk mari berlatih dan perhatikan cara melempar serta menangkap bola yang benar. Berikut adalah gerakan dasar melempar. Berikut adalah gerakan dasar menangkap bola.
Berikut adalah gerakan kombinasi melempar dan menangkap. Jangan lupa ya, sebelum melakukan permainan tersebut, kalian sebaiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu. Setelah selesai, baru kalian melakukan pendinginan. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa sehamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, semangat, dan giat. Terima kasih. Dah.